Kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja dari ujian akhir semester dengan mata kuliah integrasi aplikasi korporat sesuai dengan soal yang sudah diberikan, di mana kelompok kami diminta untuk mencari sebuah penelitian berupa hasil skripsi ataupun tesis yang lengkap dengan kuesioner jika ada tentang integrasi aplikasi atau integrasi sistem informasi. Nah, di sini salah satu penelitian yang kami ambil itu berupa tesis, di mana judulnya adalah rancang bangunan integrasi aplikasi sistem kehadiran mahasiswa menggunakan kerangka kerja Laravel, studi kasus jurusan Teknik Informatika ITS. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Yohanes Fernando Longa, Conradus Ferini Beni, Senli Magdalena Bola, kemudian Alivia Putri Fadila, Martina Penimanuk, dan juga Marina Wongobelen. Untuk di sini, untuk yang pertama, berdasarkan skripsi atau tesis tersebut, coba jelaskan. Oke, inti dari latar belakang hasil tesis atau skripsi yang sudah kami pilih yaitu sistem kehadiran mahasiswa merupakan proses pencatatan kehadiran mahasiswa di kelas. Dengan adanya sistem kehadiran, maka dapat membuktikan bahwa mahasiswa ini telah berada di dalam kelas. Validasi kehadiran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di Teknik Informatika ITS itu sendiri, sistem validasi kehadiran mahasiswa dilakukan secara manual, yaitu dengan melakukan tanda tangan di kertas. Hal ini menemukan celah kelemahan, yaitu terjadi kecurangan dalam sistem kehadiran atau disebut titip absen. Titip absen merupakan kejadian di mana mahasiswa telah absen tanda tangan, namun kenyataannya mahasiswa tersebut tidak hadir di kelas. Dengan menggunakan validasi kehadiran manual, mahasiswa lain bisa memberi tanda tangan kehadiran untuk mahasiswa lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk mengatasi kecurangan dalam sistem kehadiran. Oleh karena itu, studi kasus ini mengimplementasikan sebuah aplikasi mobile berbasis Android. Implementasi pada aplikasi mobile diharapkan mampu menambah fleksibilitas dari sistem kehadiran yang sudah ada saat ini. Hasil yang diharapkan dari pengerjaan studi ini adalah berupa aplikasi mobile yang menggantikan proses sistem kehadiran mahasiswa dari sistem manual melalui tanda tangan pada kertas menjadi sistem online pada aplikasi mobile. Selain itu, dengan aplikasi ini diharapkan juga dapat memberikan kebenaran data kehadiran atau data validation serta mempermudah pemantauan kehadiran mahasiswa di setiap mata kuliah. Selain itu, aplikasi ini juga dapat memberikan informasi kepada orang tua atau wali mahasiswa tentang status kehadiran anaknya. Notifikasi akan dikirimkan secara otomatis ke device orang tua ataupun wali jika anaknya tidak masuk dalam perkuliahan. Informasi ini diharapkan dapat membantu orang tua atau wali mahasiswa dalam memantau anak-anaknya. Kemudian, masalah dari tesis yang kita ambil ini adalah sistem kehadiran mahasiswa saat ini melibatkan proses pencatatan manual dengan menggunakan tanda tangan di kertas. Namun, pendekatan ini menimbulkan berbagai masalah, termasuk kecurangan seperti titip absen, di mana mahasiswa lain dapat menandatangani kehadiran untuk mahasiswa lainnya. Selain itu, proses manual ini tidak hanya tidak efisien, tetapi juga rentan terhadap celah kelemahan yang dapat mempengaruhi akurasi data kehadiran. Validasi kehadiran yang dilakukan secara manual meninggalkan keterbatasan yang memungkinkan ketidakakuratan data dan potensi terjadinya kecurangan. ITS. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagian nomor 1C, yaitu tujuan dari hasil skripsi atau tesis ini. Nah, untuk mengatasi masalah ini, studi ini bertujuan untuk mengimplementasikan sebuah aplikasi mobile berbasis Android. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas sistem kehadiran yang ada, menggantikan proses manual dengan sistem online yang lebih canggih. Dengan penerapan aplikasi ini, diharapkan dapat mengatasi kecurangan dalam sistem kehadiran, memberikan kebenaran data kehadiran atau data validation, dan mempermudah pemantauan kehadiran mahasiswa di setiap mata kuliah. Hasil yang diharapkan dari studi kasus ini adalah
mengembangkan sebuah aplikasi mobile yang tidak hanya menggantikan proses manual dengan sistem online, tapi juga memberikan informasi yang lebih akurat kepada orang tua atau wali mahasiswa. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi otomatis kepada orang tua atau wali jika anaknya tidak masuk dalam perkuliahan, membantu mereka dalam memantau kehadiran anak dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang status akademis mereka. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat mengatasi semua jumlah masalah dalam sistem kehadiran saat ini dan meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam manajemen kehadiran mahasiswa. Baik, selanjutnya kita masuk pada nomor yang kedua, dengan soal berdasarkan skripsi atau tesis, jelaskan tinjauan pustaka. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem kehadiran. Sistem kehadiran adalah jenis yang digunakan dalam pengambilan data guna mengetahui jumlah kehadiran pada suatu acara. Setiap kegiatan yang membutuhkan informasi mengenai peserta tentu akan melakukan konfirmasi jika telah hadir. Hal ini juga terjadi pada proses kegiatan perkuliahan mahasiswa. Kegunaan sistem kehadiran ini terjadi pada pihak mahasiswa dan pihak dosen maupun kampus. Sistem kehadiran dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya di teknik informasi ITS. Sistem kehadiran mahasiswa dilakukan secara manual, yaitu melakukan tanda tangan di kertas daftar hadir mahasiswa. Salah satu kegunaan sistem kehadiran bagi mahasiswa adalah untuk syarat untuk mengikuti ujian mata kuliah. Sedangkan bagi pihak dosen atau kampus, sistem kehadiran diperlukan sebagai salah satu bahan evaluasi kepada kepuasan mahasiswa terhadap suatu mata pelajaran dan pembuat tolak ukur ke depan guna pemberian ilmu yang lebih baik. Selanjutnya pada bagian yang kedua, yaitu pada bagian Laravel. Laravel adalah framework PHP yang dikembangkan pertama kali oleh Taylor Otwell. Fitur-fitur Laravel yang akan dipergunakan pada aplikasi ini adalah HTTP response termasuk JSON response untuk mengintegrasikan aplikasi mobile dengan web, digunakan untuk proses login dan pengambilan data dari database server. Juga akan dibuat sebuah web service untuk menghubungkan antara aplikasi mobile dan service. Aplikasi mobile akan mengirimkan JSON request kepada API yang kemudian akan dikembalikan dalam bentuk JSON response seperti pada error. Reference source not found. Selanjutnya yang kedua di sini ada RESTful routing, memudahkan pengguna untuk mengelola request karena menggunakan metode standar REST seperti GET, POST, PUT, fetch, delete, dan store. Routing dalam Laravel sangat membantu juga untuk debugging dan developing. Kemudian yang ketiga di sini ada fitur autentikasi. Laravel telah menyediakan keamanan dalam hal autentikasi seperti enkripsi, autentikasi password, password remind, dan reset. Kemudian yang keempat ada fitur skema builder untuk berbagai database. Yang kelima adalah fitur migration and sending untuk berbagai database. Yang keenam ada fitur query builder yang powerful. Yang ketujuh ada Eloquent ORM atau Object Relation Mapping untuk mempermudah pemanggilan data melalui model. Yang kedelapan ada scheduling jobs untuk melakukan perintah yang akan dilakukan secara otomatis dan terjadwal. Kemudian yang kesembilan ada Laravel FCM atau Firebase Cold Messaging untuk pembuatan dan pengiriman push notification. Selanjutnya nomor 3, jelaskan hasil analisis data penelitian skripsi atau tesis. Jelaskan hasil penelitian tersebut. Yang pertama, kita lihat analisis dan perancangan sistem. A. Deskripsi umum sistem.
Pada awalnya, karyawan tata usaha harus melakukan proses login ke dalam aplikasi web sistem. Kehadiran mahasiswa terlebih dahulu untuk pengaturan jadwal dan daftar mahasiswa. Kemudian, pada saat mata kuliah akan berlangsung, dosen akan melakukan proses login ke dalam aplikasi web untuk melakukan pengaktifkan mata kuliah yang akan berlangsung atau melakukan penjadwalan ulang. Kemudian, apabila dosen telah melakukan pengaktifan, proses pencocokan lokasi diadakannya kuliah dan lokasi mahasiswa akan dilakukan. Apabila lokasi cocok, maka kemudian mahasiswa dapat memilih dua cara untuk melakukan validasi. Face recognition, pencocokan tanda tangan atau pencocokan suara. Setelah suatu proses validasi absen berhasil, maka secara real time status kehadiran mahasiswa akan terupdate pada server dan dapat dilihat pada aplikasi mobil milik dosen. Dan juga melalui aplikasi web, dosen karyawan dapat melihat laporan kehadiran perkuliahan. Orang tua atau wali akan mendapat notifikasi apabila anaknya tidak masuk dalam perkuliahan. Selain itu juga dapat melihat rekap kehadiran anaknya melalui aplikasi web. Yang B, kita lihat use case diagram. Berdasarkan analisis spesifikasi kebutuhan fungsional dan analisis aktor dari sistem, dibuat kasus pengguna sistem. Kasus pengguna digambarkan dalam diagram kasus pengguna. Yang ketiga, C, perancangan arsitektur. Sistem pada pembuatan aplikasi ini menggunakan kerangka kerja Laravel yang menggunakan konsep MVC atau Model View Controller. Browser digunakan untuk mengakses aplikasi web pada smartphone, digunakan untuk mengakses aplikasi mobil. Proses bisnis yang ada pada aplikasi ditampilkan melalui antarmuka sistem. Berikut kita lihat gambar satu diagram kasus pengguna. Di sini karyawan menuju ke mencetak rekap kehadiran, manajemen data mahasiswa, manajemen data dosen, dan manajemen data orang tua, serta mengubah jadwal perkuliahan. Dosen mengubah jadwal perkuliahan, mengaktifkan dan mengakhiri kelas, melihat data kehadiran mahasiswa, melihat data perkuliahan, mengganti status kehadiran mahasiswa. Karyawan 2, manajemen data kelas, manajemen data mata kuliah, manajemen data ruangan, manajemen peserta kelas. Orang tua bisa melihat data kehadiran mahasiswa. Dan mahasiswa bisa melihat data kehadiran, melihat data perkuliahan, dan mengganti status kehadiran. Baik, di sini ada pengujian dan evaluasi. Ada dua pengujian yang dilakukan pada studi ini, yaitu pengujian fungsionalitas dan pengujian penerimaan pengguna. Untuk pengujian fungsionalitas, pengujian yang dilakukan merupakan pengujian fungsionalitas yang menggunakan metode black box. Metode black box merupakan metode di mana pengujian ditekankan pada pola input dan output yang sesuai dengan skenario. Pengujian dilakukan dengan mengacu pada kasus penggunaan yang telah dijelaskan pada bab analisis dan perancangan sistem. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa semua kebutuhan fungsionalitas yang ada telah berjalan sesuai skenario. Kemudian untuk pengujian penerimaan pengguna, pengujian penerimaan pengguna ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kecocokan aplikasi terhadap penggunaan dan keadaan sebenarnya. Kegunaan yang diuji meliputi fitur-fitur yang ada pada setiap aktor. Setelah pengujian selesai, pengguna diminta untuk mengisi kuesioner yang diberikan. Penilaian kuesioner ini memiliki skala 1-5, di mana semakin kecil angka skala yang dipilih,
berarti semakin tidak setuju, sedangkan semakin besar nilai angka skala yang dipilih, berarti semakin setuju dengan pernyataan kuesioner. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, menghasilkan nilai rata-rata 4,36 pada aktor mahasiswa, kemudian 4,18 pada aktor dosen, dan 4,05 pada aktor orang tua. Oke, selanjutnya kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Ranjau mau integrasi aplikasi mobile dan web sistem kehadiran mahasiswa berbasis kerangka kerja Laravel berhasil dibuat. Data yang diterima, diolah, dan dikirim bernilai benar. Laravel sangat baik digunakan sebagai penyedia REST API karena kemudahan dalam query data melalui equivalent Laravel, dan Fiber Scroll Meshing sangat membantu dalam pembuatan dan pengiriman notifikasi karena sangat cepat dan mudah. Untuk pembangunan dan penelitian selanjutnya dari aplikasi yang dibuat adalah perlunya dibuat mekanisme penyimpanan data-data di semester lalu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.